Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk di minggu ini, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kuasa dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang memberkati kehidupan kami dalam satu minggu ini. Tuhan, melalui itu Tuhan, anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda melalui firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hati hidup kami Tuhan, sehingga kami fokus mendengarkan firman-Mu, dan firman itu berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan, berandaskan anak-Mu Tuhan Yesus Juru sampai kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di minggu ini tertulis di dalam kitab Ratapan 3 ayat 49 sampai 57. Ratapan 3 ayat 49 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung, aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjiri di atas kepalaku. Kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil nama-Mu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah Kau tutupi telinga-Mu terhadap kesaku dan teriak tolongku. Engkau dekat, tak kalah aku memanggil-Mu. Engkau berfirman, jangan takut. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah firman Tuhan di dalam minggu ini yang diambil dari Ratapan 3 ayat 49 sampai 57. Ada sebuah pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Pernahkah pastinya Bapak Ibu menangis dan bukan sekedar sedih di hadapan Tuhan? Bukan sekedar mengeluh, tetapi menangis dari hati yang paling dalam. Atau Bapak Ibu tidak pernah menangis? Ya, tidak mungkin itu sebuah emosional Bapak Ibu. Pasti kita pernah menangis, atau kita terlalu terbiasa menahan air mata. Ya. Ini sebuah pertanyaan kepada kita Bapak Ibu. Pernahkah kita menangis karena merasa gagal? Menangis karena doa belum dijawab, menangis karena pelayanan terasa berat, bahkan juga menangis karena luka yang tidak terlihat orang lain. Namunkah bukan ada saatnya jiwa kita lelah? Bukankah ada musim ketika hati kita penuh dengan tak sanggup lagi menampung beban? Sehingga Bapak Ibu, hari ini kita belajar hal satu penting. Menangis bukan tanda kekalahan iman. Menangis bisa menjadi langkah pertama menuju pelukan Tuhan. Karena ketika air mata jatuh, seringkali disitulah doa paling jujur lahir. Amin Bapak Ibu, amin. Sehingga Bapak Ibu, di dalam perikop ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yerusalem dihancurkan, bait Allah dibakar, tembok kota diruntuhkan, bait Allah dibakar. Bapak Ibu, raja dan para pemimpin dibuang ke pembuangan. Bagi bangsa Israel, ini bukan sekedar kekalahan politik. Ini adalah kehancuran identitas rohani. Bait Allah adalah pusat ibadah. Yerusalem adalah simbol kehadirat Tuhan.
ketika semuanya runtuh, Bapak Ibu yang terkasih, sebuah pertanyaan menjadi, apakah Tuhan masih bersama kami? Ini sebuah pertanyaan pada konteks ini. Sehingga Bapak Ibu, dalam kitab Ratapan adalah suara tangisan kolektif bangsa yang kehilangan segalanya. Ada masa ketika doa terasa seperti memantul kembali ke langit-langit kamar. Kita menangis, tetapi keadaan tidak segera berubah. Kita berseru, tapi jawaban belum terdengar. Teks hari ini adalah lahir dari situasi seperti itu. Ratapan yang panjang, air mata yang tak terhenti. Namun di tengah tangisan itu, ada pengakuan iman yang kuat. Engkau dekat pada hari ketika aku memanggilmu. Sehingga Bapak Ibu, tema kita di minggu ini adalah Tuhan dekat tak kala aku memanggil. Ya. Ratapan bukan tanda tidak beriman. Justru ratapan adalah bahasa iman di tengah penderitaan. Kita bisa melihat Bapak Ibu dalam teks ayat 49 sampai 51. Air mata yang tidak ditahan. Di dalam penulis ini berkata, mataku terus mencucurkan air mata dengan tidak henti. Bapak Ibu yang terkasih, ini bukan tangisan sesaat. Ini duka yang dalam dan panjang. Ratapan ini muncul setelah kehancuran Yerusalem. Suatu strategi nasional, banyak penafsir mengaitkan kitab ini dengan Nabi Yeremia yang menyaksikan kehancuran bangsanya. Apa arti bagi kita Bapak Ibu? Tuhan tidak alergi terhadap air mata. Tuhan tidak menolak keluhan yang jujur. Bahkan juga Tuhan mengizinkan kita menangis di hadapannya. Sering kita berpikir iman harus selalu tersenyum, tapi Alkitab memberi ruang untuk menangis. Air mata dalam doa bukan kelemahan. Itu adalah kejujuran rohani. Apa yang menjadi aplikasinya Bapak Ibu? Ketika hati hancur, jangan menjauh dari Tuhan. Justru datang dengan seluruh perasaanmu. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang kedua adalah di ayat 52 sampai 55, doa dari tempat yang dalam. Firman Tuhan berkata, aku memanggil namamu ya Tuhan, dan dasar lubang yang dalam. Gambaran ini Bapak Ibu seperti seorang yang terperangkap di sumur gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada jalan keluar. Tetapi dari tempat paling rendah itu, ia tetap berseru. Saudara, seringkali kita baru sungguh-sungguh berdoa ketika kita berada di dasar lubang. Saat ekonomi terjepit, saat pelayanan terasa gagal, saat keluarga dalam krisis, saat kesehatan terguncang. Namun justru dari tempat dalam itulah doa menjadi paling murni. Tuhan tidak menunggu kita kuat. Tuhan mendengar bahkan ketika suara kita gemetar. Amin Bapak Ibu. Ya, doa dari tempat yang dalam. Selanjutnya di ayat yang ke-56, di dalam firman tertulis, engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutup telingamu. Ini bukan doa orang yang putus asa total. Ini doa orang yang percaya bahwa Tuhan mendengar. Kadang kita merasa Tuhan diam, tapi diam bukan berarti tidak hadir. Diam bukan berarti tidak peduli. Dalam iman Kristen, kita percaya kepada Allah yang bukan jauh dari tak terjangkau, tetapi Allah mendekat. Puncak kedekatan itu kita lihat di dalam Injil Yohanes ayat 1 sampai 14. Ya, di ayat 14, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah bukan hanya mendengar dari jauh, ia masuk ke dalam penderitaan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, itu sangat perlu dipahami. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, di ayat yang ke-57. Inilah di dalam tema ini, Tuhan dekat tak kalah aku memanggil.
Ini adalah inti klimaks di dalam teks ini. Engkau dekat pada hari ketika aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Perhatikan Bapak Ibu, ada sebuah urutannya. Ada tangisan, ada seruan, ada doa, lalu ada pengalaman kedekatan Tuhan. Dalam Yesaya 10:40 ayat 10. Mari untuk semakin dekat kepada Tuhan. Menjadi sebuah sahabat, menjadi sebuah keistimewaan di dalam hidup kita bersama Tuhan. Segala sesuatunya, mari dekatkan dirimu kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu, kedekatan Tuhan tidak selalu menghapus masalah seketika, tetapi kedekatannya mengubah hati kita. Kadang Bapak Ibu masalah masih ada, tetapi hati kita menjadi tenang. Kadang situasi belum berubah, tapi kita menerima kekuatan baru. Dan ketika Tuhan dekat, Ia berkata, jangan takut. Kalimat ini berulang kali muncul dalam Alkitab. Bukan karena tidak ada bahaya, tetapi karena ada Tuhan menyertai hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari ini ada yang sedang menangis diam-diam, bergumul dalam pelayanan, menanggung beban keluarga, menghadapi ketidakpastian masa depan. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan dekat, tak kalah engkau memanggil. Berserulah kepada Tuhan, jangan berhenti berdoa, jangan menyerah dalam ratapan. Karena dasar lubang yang paling dalam sekalipun, suara doa kita tetap sampai ke hati Tuhan. Dan ketika Ia mendekat, Ia berbisik lembut, jangan takut. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu untuk di minggu ini Tuhan. Yang mengajarkan kami Tuhan, untuk kami tetap dekat Tuhan dalam hidup-Mu Tuhan. Tuhan dekat tak kalah Engkau memanggil Tuhan. Mengajarkan kami supaya jangan takut Tuhan. Dan kami semakin percaya, semakin mengimani hidup kami untuk di dalam setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu berseru dalam nama-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tidak berhenti dalam doa. Dan juga Tuhan untuk tetap memiliki harapan kasih di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua Tuhan, berandaskan anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat bagi kehidupan kami. Amin.